Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini soal oli, Eh, cukup banyak ya orang yang merasa bahwa lebih baik beli oli murah, ganti olinya sering, daripada pakai oli mahal, ganti olinya jarang. Nah, ini sudah ada salah persepsi. Salah persepsinya apa? Karena dianggap kalau oli mahal bisa dipakai lebih lama. Jadi oli itu kan ono sing murah, ono sing mahal emang. Dari merek yang sama ada mengeluarkan versi murah, versi mahal. Dari pabrikan yang sama ada merek murah, ada merek mahal. Dari apa mana? Dari kekentalan yang sama ada versi murah, ada versi mahal. Jadi versi murah mahal itu ada. Apalagi kalau kita sudah ngomong beda pabrikan, beda merek. Ada merek mahal pabrikan ini, ada merek mahal pabrikan lain, ada merek mahal murah pabrikan ya satu lagi gitu ya. Nah, persepsi bahwa lebih mahal lebih bagus ini sayangnya nggak berlaku ya. Sayangnya tidak sesuai kenyataan. Kalau lihat kenyataan nggak berarti ngomong soal bungkusnya ya. Nggak ngomong soal tulisan di bungkusnya, tapi seberapa tahan oli itu bisa tetap halus, seberapa lama oli itu bisa bikin mesin tetap licin, tetap irit. Mungkin ada yang ngomong uji tes irit, tes suara gitu, sesuatu yang nggak bisa jadikan pegangan. Bukan sesuatu yang ilmiah katanya ya. Padahal ilmiah itu bukan karena alatnya ilmiah, bukan karena alatnya sudah distandarisasi. Ilmiah itu ya kalau hasilnya konsisten. Yang nyoba banyak orang, hasilnya sepakat. Nah, soal sepakat hasil ini ya menunjukkan bahwa yang namanya dalam tanda kutip feeling itu sudah ilmiah, karena sudah memenuhi kaidah ilmiah, konsisten. Yang nyoba orang lain hasilnya sama, orang yang sama nyoba beberapa kali hasilnya sama. Nah, itu namanya ilmiah. Tapi ya mungkin ini pemahaman barat ya, orang-orang sudah kecekok barat. Karena kan yang pemahaman ilmiah seperti itu asalnya dari timur. Jadi kalau ilmiah itu harus alatnya yang ilmiah. Padahal ya alat ilmiah itu sering dipakai menipu. Di dunia oli ada merek Duralu, bahkan STP pun pernah kena apa? Kena teguran oleh Federal Trade Committee, FTC, lembaga perlindungan konsumen Amerika lah kira-kira. Jadi STP dan Duralu pernah ditegur karena dalam dunia nyata tidak memberikan hasil seperti yang diiklankan. Iklan-iklan mereka itu kalau nggak tahu ya iklan yang pakai mesin dijalankan tanpa oli, mesin balap dijalankan tanpa oli, terus pakai alat uji gesek sing ono lengane itu dipijak gitu. Nah, oleh FTC iklan-iklan dari Duralu STP itu dianggap menipu. Duralu kena denda berapa miliar gitu ya.
yang akhirnya bikin gak bisa iklan lagi kan. Apa jenenge TV media di jadi nggak ada lagi kan Duraloop. Jadi ya sayangnya seperti itu ya. Kelihatannya alatnya sudah teruji, tapi ya uji yang dilakukan itu bukan uji yang layak dipakai untuk perbandingan, karena nanti jadi nggak sesuai dengan dunia nyata. Bahkan yang melakukan terus-menerus filter tester itu, kalau kita lihat hasilnya kan nggak konsisten, angkanya ngacak gitu. Gak iso menentukan mana oli bagus, mana oli jelek. Gak iso, kenapa? Hasilnya random. Kalau hasilnya random berarti apa? Cara membandingkannya, eksperimennya itu salah. Cara ujinya itu salah. Harusnya kalau cara ujinya benar, metode pengujiannya benar, maka hasil yang diberikan akan konsisten. Kalau ada hasilnya nggak konsisten, berarti yo ono sing salah. Nah, balik lagi lah ke oli mahal, oli murah. Oli mahal itu sing beda apaan di sini? Biasanya yang beda itu cuma aditif. Kalau kita ngomong dari merek yang sama misalnya ya, walau kadang juga bisa terjadi merek murah lebih baik gitu ya. Tapi kita ngomong secara umumnya dulu lah. Merek mahal itu biasanya yang beda itu dari sisi aditif. Aditif yang fungsinya salah satunya adalah anti aus, anti gesek. Ciri-ciri oli yang aditifnya bagus, ya suara mesin halus. Maksudnya ketika oli masih baru, maka suara mesin halus. Halus banget. Jadi walau dipakai kencang, dipakai pelan, pakai nanggung, harus halus. Kalau nggak halus berarti ono sing kurang aditif. Oli mahal biasanya menang dalam faktor itu. Yang jadi masalah adalah karena yang namanya oli nggak bisa hanya aditif. Di oli ada namanya base oil. Base oil ini juga menentukan ya kualitas oli yang bagus. Nah, kalau nggak percaya kita lihat aja. Oli itu dulu harga itu ditentukan bukan oleh aditifnya, tapi oleh apanya? Oleh base oilnya. Oli yang base oilnya mineral itu dijual murah. Oli yang base oilnya sintetik dijual mahal. Nah, zaman dulu yang namanya sintetik itu benar-benar lebih baik daripada mineral. Kalau sekarang ya, kalau kita sering uji-uji oli, mau dipakai, mau di uji pemanasan, uji kentalan, uji serviceability, base oil itu kayaknya sama. Kalau mungkin kurang yakin ya tinggal lihat material safety data sheet. Ada beberapa oli yang berani mencantumkan, dan di situ bahannya ya paling banter hydrocrack, hydrotreat. Bahan itu kalau dulu nggak termasuk sintetik. Kalau sekarang mungkin ya memang diproses secara sintetik, tapi secara kualitas ya nggak sama ya dengan kualitas sintetik zaman dulu. Bahkan oli PAO zaman sekarang pun ya kualitasnya bisa jadi nggak sebaik yang zaman dulu. Jadi ya yang namanya oli itu sekarang
masih mahal. Base oilnya nggak beda dengan yang murah. Kalau uji oli terakhir ya oli Motul ya. Kalau dibandingkan ya GP Ultimate versus 7100 versus Ipone M4. Ipone M4 harganya lebih murah, piro ya? 70.000 kalau nggak salah ya. Terus apa jenenge? Oli Motulnya harganya 170.000. GP Ultimate kira-kira 130.000. Ketika oli itu distributor Indonesianya sama, distributor oli Motul, yang produksi pun sama dari pabrik Vietnam apa gitu, dan rasanya pun sama kalau kita lihat dari sisi base oil. Jadi ya gak beda ya. Oli harga 70, 130, 170, base oilnya podo. Nah, dari oli-oli tersebut emang kerasa ya ada perbedaan aditif. Walau untuk yang Motul aditifnya terasa yuk minim sih. Yang oli Ipone 4 minim, yang oli Motul GP Matic sama GP Ultimate, sorry, bukan GP Matic tapi yang GP Ultimate. Yang GP Ultimate juga minim. Sing aditifnya oke adalah yang Motul 7100 ester gitu. Tapi ya karena base oilnya buruk, ya jadinya buruk. Nah, kalau kemudian ada yang merasa oh pakai mineral itu harus ganti lebih sering daripada oli yang full sintetik ya. Jadi Motul 7100, Motul GP Ultimate itu kelasnya sudah full sintetik. Itu salah. Salah. Yang benar adalah oli Motul 7100 itu hanya awet sedikit, lebih awet sedikit. Lebih awetnya kenapa? Karena dia aditifnya lebih banyak. Jadi licinnya lebih banyak. Sementara yang Motul GP Ultimate yang Ipone 4 nggak bisa dipakai lama karena aditifnya lebih sedikit. Tapi ya aditif lebih sedikit ini ya tentu termasuk oli yang harus dihindari ya. Nggak rekomendasi ya emang keduanya. Ya termasuk yang 7100 kurang rekomendasi. Soalnya cuma menang aditif itu halus mesin, tapi sayang karena base oilnya buruk ya gak iso awet-awet nemu. Bahkan untuk pemakaian pelan pun gak iso suwe-suwe. Nah, jadi kalau ada yang ngomong pakai full sintetik lebih panjang masa pakainya, itu salah ya. Karena yang GP Ultimate itu harganya wis ya lebih mahal lah, wis hampir 2 kalinya dari oli Ipone M4, tapi dari masa pakai sama ternyata. Nah, terus soal pemakaian yang dibilang ngirit ya, ngirit pakai oli ganti lebih sering gitu ya. Kalau menurut editor itu nggak irit ya, nggak irit. Jadi ganti oli sering itu emang aman, tapi ya biasanya orang itu nggak ngerti seberapa sering sih harusnya oli itu diganti. Karena kadang milih oli nggak mau yang paling murah, tapi pingin sing rodok larang sidik gitu ya.
Nah ini justru jadi masalah. Jadi beli oli yang agak mahalan dikit itu adalah masalah. Karena apa? Karena justru oli-oli yang nanggung itu yang paling parah. Jadi oli mahal itu ya nggak bagus, tapi oli yang harganya nanggung itu yang parah. Oli harga nanggung itu yang di atas 40.000 biasanya. 40 sampai 120 gitu termasuk nanggung kan. Nah itu biasanya oli-olinya itu dipenuhi oleh oli-oli parah. Justru oli-oli yang paling murah itu ya seringnya oke. Lebih sering oke-nya daripada yang oli harga mendingan, harga tengah-tengah. Jadi oli harga 35.000 atau bahkan yang 25.000 itu kadang lebih baik daripada oli yang harga 80, 90, 100. Terakhir ada yang tanya Daytona. Daytona harga 100.000. Nah dibanding dengan Daytona asli lebih pilih oli drum yang 25.000 atau oli apa ya? Audi Loop. Mungkin yang oli Daytona licin ketika masih fresh. Tapi jelas ketika sudah nggak fresh lagi ya lah kacau olinya. Masa dipakai cuma piro 5 kilometeran ya, dipakai roda banteran situ wes gak enak. 10 km makin gak enak. Masih mending Audi Loop lah ya. Gak enaknya baru setelah 20 km karena ya memang aditif kurang. Jadi mereka yang milih oli-oli nanggung nggak mau yang paling murah malah sering kena jebakan. Tapi tentu ya ada beberapa oli sing murah itu sing gak sip, yang buatannya Global Petro Amerika ya, yang buatannya siapa mana? Buatannya Pacific Lubritama. Kalau yang Nusaraya Putra Mandiri olinya termasuk oli tengah-tengah ya, kalau semurah. Oli Shell juga harganya lebih tinggian lagi. Oli Castrol lebih tinggian, agak lebih rendah dikit dari Shell. Oli apa mana? Nusaraya Putra Mandiri. Oh ya, Nippon Oil. Nippon Oil itu yang memproduksi Eneos, yang jadi OM-nya Yamaha. Eneos itu ya kurang sip. Idemitsu juga kurang sip. Yang Federal sebenarnya agak lumayan ya Federal itu, tapi dia tetap gak sip kalau sekarang. Yang sip itu malah yang gak terkenal ya, kayak Kirangi, kayak apa Win gitu. Wah bisa kayak apa. Tapi tentu ini nggak berlaku semua. Kirangi lumayan itu maksudnya ono produknya yang bagus. Oli Win sip itu karena ono produknya yang bagus. Tapi dari orangnya, dari Kirangi, dari Win ini ada produk-produk yang nggak bagus juga. Kirangi SAE 40 bagus, Kirangi 10W40 nggak bagus, Win 20W50 bagus, Win SAE 40, Win 10W40, Win apa mana 15W40 nggak bagus. Justru ya malah yang kayak olimatiknya Win yang 20W40 itu malah lebih sip ya, sing harganya rada murahan. Cuma ya itu bagus dari sisi aditif. Kalau dari sisi base oil sayanya enggak. Yang 20-50 bagusnya itu juga kalau untuk oli Win. Kalau yang sekarang karena yang Win Formula Char sudah enggak ada, sudah sangat langka. Bagusnya kalau dicampuri dengan aditif karena aditifnya kurang. Juga oli-oli dari ALP Petro. ALP Petro itu juga base oilnya lumayan.
Oh iya, ada oli murah sih enggak lumayan juga sih. Evalup. Entah mengapa Evalup itu kok wacau ya, yang 2T itu sip loh. Bahkan dipakai sebagai oli mesin, sip. Oli Evalup hijau itu. Tapi kok malah oli mesinnya kok kacau ya. Nah, balik lagi lah ya soal pakai oli murah, ganti oli lebih sering. Orang itu juga kadang nggak lihat kemampuan olinya. Dia cari murah, tapi murahnya nggak betul-betul murah. Murahnya nyari yang lebih murah dari oli dealer. Tapi oli 30.000 ada yang nggak mau, ada yang walah wis 30.000 pasti walah gitu ya. Nah, dia terus kemudian menerapkan teori oli murah ganti oli lebih pendek. Yang jadi masalah adalah dia tidak memperhatikan kondisi mesin, tidak memperhatikan kondisi iklim, tidak memperhatikan cara pemakaian. Karena ketiganya, minim dari ketiganya itu penting. Walau ada faktor-faktor lain, wis 3 aja itulah contohnya sekarang. Misal mesinnya wis sudah pernah aus ya, ring pistonnya karena pemakaian oli sebelumnya yang salah, ganti oli ini telat, ya kan jadi kena fuel dilution. Nah, kalau sudah kena fuel dilution, apa yang terjadi? Olinya jadi kecampuran bensin. Bensin itu encer. Kalau olinya kecampuran bensin, maka yang terjadi adalah ya olinya bakal cepat sekali encer. Ini merusak oli, merusak kemampuan oli untuk melindungi mesin. Karena yang namanya oli nggak boleh terlalu encer, harus ada kekentalan yang mencukupi. Jadi satu itu kondisi mesin, yang kedua adalah iklim. Kalau iklimnya dingin sih, no problem. Memang butuhnya oli yang encer. Karena oli encer ini ketika mencapai suhu kerja mesin, dia nggak akan terlalu encer. Karena suhu kerja mesinnya nggak akan terlalu tinggi. Suhu olinya juga nggak akan terlalu tinggi. Apalagi jarak pemakaiannya dekat. Jarak pemakaian tentu sudah dalam cara pemakaian. Dipakainya dekat-dekat, suhunya dingin, kondisi mesin oke, ya no problem pakai oli yang sing ecek-ecek sing elek itu. Jadi walau ya editor pernah ngomong nggak rekomendasi oli ini karena cepat rusak, kalau makainya nggak se-ekstrim motor ini ya bisa aja lebih awet, jauh lebih awet, mungkin 2000 tahan. Tapi kalau situasinya motor wis kena fuel dilution, terus suhunya panas, pemakaiannya nggak pelan, jarak dipakainya juga jauh, ya cerita bisa lain, oli cepat rusak. Yang kalau diganti oli dengan periode yang menurut banyak orang itu adalah pendek, masih tetap merusak. Jadi ganti oli pendeknya orang-orang itu kan 2000 ya, atau ada yang menganut 1000 gitu. Itu bisa aja masih terlalu lama. Cirinya bagaimana? Ciri gampangannya ya oli ketika di drain itu encer kayak air, warna olinya jadi hitam kelam gitu ya. Kalau mau tes lebih detail, diteteskan kertas tisu, dibiarkan kering sendiri selama 3 jam, itu warnanya tetesannya masih coklat. Nah, oli masih bagus, nggak boleh coklat. Kalau sudah coklat, sifat oli sudah berubah, sudah bukan oli lagi, sudah nggak mampu melumasi lagi. Cirinya lainnya kan jelas toh. Oli yang biasanya coklat itu biasanya gak halus mana suara mesin. Jadi kalau suara mesin kasar ya, coba tes warna oli.
Kalau sudah coklat juga, nah itu wis jelas-jelas oli ini wis gak layak pakai. Oli itu tugasnya adalah melindungi mesin. Melindungi mesin dalam artian membuat komponen yang saling bergesekan itu nggak bergesekan, nggak nyentuh langsung, nggak logam dengan logam. Nah, cirinya kalau logam itu gesekannya tidak banyak adalah suara mesin itu halus. Jadi gesekan itu akan menghasilkan suara asak-asak pada mesin. Nah, kalau mesin suaranya sudah asak-asak, itu cirinya terjadi adanya gesekan. Nah, itu menandakan olinya sudah terlalu encer untuk mesinnya. Kalau suara asak-asak itu terusan terjadi, maka wis ya olinya wis bener-bener nggak layak pakai, harus diganti. Nah, orang-orang yang ya merasa mending pakai oli murah terus gantinya pendek, sering salah dalam hal itu. Karena pendek menurut dia bisa jadi masih terlalu jauh. Dan itu juga nggak bisa dibilang irit. Jadi mungkin ada yang merasa, oh ngirit, pengen ngirit, tapi yang lebih awet ke mesin adalah pakai oli murah, gantinya diperpendek. Kalau dihitung-hitung biayanya mungkin agak lebih mahal daripada pakai oli bagus yang panjang, tapi yang penting mesin oke. Nah, logikanya nggak masalah. Yang masalah adalah kenyataan tidak sesuai lapangan, karena yang namanya oli murah itu biasanya orang nggak akan cari yang paling murah, tapi sing rodok larang sidi, nggak mau yang paling murah. Nah, itu jadi sumber problem lain. Dan kemudian kalau orangnya pas lagi punya uang, dia bakal beneran pakai oli dengan masa pakai yang jauh lebih panjang daripada oli murah. Nah, itu salah lagi, salah lah ya. Nah, yang benar itu adalah kita harus menyesuaikan masa pakai oli dengan kemampuan oli. Nah, ciri-ciri yang tadi itu, ciri suara kasar, asak-asak itu, terus cek warna oli, juga bisa dari irit tidaknya motor, performa, enggak cuma motor tapi juga mobil, performanya, akselerasinya, engine brake-nya licin apa enggak. Itu juga bisa jadi indikator apakah oli masih tetap layak pakai atau sudah harus diganti. Dan ini jangan melihat harga. Bahkan ya, pakai merek langganan pun kita harus tetap melakukan pengamatan seperti itu. Jadi misal biasa pakai meseran SAE40 enak terus akhirnya gak peduli, terus dipanjangkan terus makainya, ini bisa bahaya karena bisa mendadak berubah kualitasnya yang seperti terjadi sekarang. Jadi sekarang kan oli meseran SAE40 kualitasnya wis turun, nggak sebaik dulu. Kalau dulu sip banget, kalau sekarang sayang sekali kualitas turun. Kalau pingin benar-benar lama pemakaian masanya, terus ya harga nggak terlalu mahal, itu justru oli-oli pengecualian ya. Yang sayangnya oli yang produk lama ya, produk lama sing cukup banyak lah, belum betul-betul angka. Ada Mediterranean Bio, ada Froam VR30, itu contoh oli sing ya wis, walau harganya nggak mahal ya, tapi sudah bisa lah memenuhi kebutuhan untuk ganti oli. Misal 3 kali atau bahkan 4 kalinya ganti oli yang dianggap pendek itu. Jadi kalau misal ya motor ini normal gitu ya, maka ganti olinya Mediterranean Bio itu bisa sampai 7.000 atau 8.000 barangkali.
dengan pemakaian yang kayak gini. Kalau pemakaiannya kalem, wah wis bisa aja bablas 10.000, 12.000 barangkali. Dan itu di motor. Kalau di mobil bisa lebih jauh lagi. Karena memang mobil itu volume olinya banyak. Karena volume olinya banyak, rusaknya lebih pelan daripada oli motor yang ya secara volume jauh lebih kecil daripada oli mobil. Oli mobil 4 silinder ono sing tak 5 liter ya. Yang 6 silinder apalagi 8 liter atau 7 liter gitu kan. Banyak itu. Dibandingkan dengan motor 1 silinder dikasih 800, 900, ono sing sekarang malah 650. Jumlah oli, volume oli dibanding jumlah silindernya, wah ekstrim gitu ya. Kalau kayak mobil ya mestinya 1 silinder itu minim 1300. Tapi yo katanya demi mengejar konsumsi bahan bakar, mengejar ringan tarikan, olinya digawe cuma separuh. Jadi ya mau nggak mau motor ya cepet rusak olinya. Kembali lagi ke poinnya, yang jelas kalau soal oli itu kita jangan lihat harga wis ya, jangan lihat tipe. Ada oli mineral yang bagus, ada oli mineral yang nggak bagus. Ada oli full sintetik bagus, ada oli full sintetik yang nggak bagus. Jadi wis kita harus benar-benar memperhatikan merek ini yang kekentalan ini itu ya opo sifatnya. Karena merek sama kekentalan beda, sifat bisa beda, beda ekstrim malah. Dulu pertama tahu antara Pastron ungu dengan Pastron hijau, walah wis langit dan bumi ya. Padahal itu dulu bedanya bisa jauh sekali. Kalau sekarang ya jadi sama, tapi sayangnya samanya itu sama-sama buruk. Dulu Pastron ungu, wow, mantap banget, 6.000 walau tiap hari makainya lebih kencang dari ini, RPM tinggi tuh di atas 70 terus kalau pakai. Pastron ungu paling cuma 1.000 kali kalau motornya normal. Ya sayangnya zaman makin berkembang, oli makin turun kualitasnya. Ya mungkin ini sebabnya orang jadi pindah kendaraan listrik ya, karena kalau miara kendaraan bensin dengan ya kondisi sekarang ini ya pasti banyak masalah ya. Karena yo olinya buruk, pasti bakal butuh yang namanya turun mesin. Turun mesin itu nggak murah, apalagi mobil ngegenjot nemen. Kalau bukan karena aus, bisa juga karena lumpur. Nah itu juga masalah besar itu. Mekanik tulen beken semuanya nyuruh turun mesin kalau sudah kena lumpur. Padahal yang salah oli, tapi kemudian menyalahkan, oh mesinnya gitu ya. Akhirnya karena orang merasa, wah mesin sekarang kerusakan, ganti kendaraan bensin. Ya wes lah, itu dinamika. Ya wes itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.